warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Najwa Ninda Nadifa. My last student ID is 84. Jadi pada kali ini saya akan membuat video tugas ulangan tengah semester mata kuliah Edupreneurship saya, yang mana berdasarkan perintah dan instruksi dari tugas tersebut, saya berminat dalam bisnis pendidikan, yaitu saya ingin menjadi seorang pengajar. Karena saya ingin menjadi seorang pengajar, jadi di sini saya memilih mendesain dan membuat sebuah modul ajar sebagai media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar nantinya. Jadi di atas ini adalah modul ajar yang sudah saya buat, yang mana modul ajar ini saya khususkan untuk siswa dan siswi kelas 7 SMP. Nah, ini adalah modul ajar bahasa Inggris yang mana berfokus pada simple past dan simple future. Biasanya kan modul ajar itu hanya berisi seperti latihan-latihan soal, kuis, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai buku latihan harian siswa. Tetapi pada kali ini saya sisipkan sedikit ringkasan materi tentang simple past dan simple future sebelum saya memberikan latihan soal kepada siswa. Nah, adanya sedikit materi ini berfungsi dan berguna sebagai agar ketika siswa lupa tentang materi tersebut, siswa tidak perlu membuka ulang kembali buku mereka, tetapi mereka bisa membaca kembali pada modul ajar tersebut yang sudah saya ringkaskan, sehingga ketika mereka mengerjakan latihan soal, mereka menjadi lebih mudah. Oke, jadi pada modul ajar yang saya buat di slide pertama ini adalah ringkasan materi tentang simple past. Apa sih simple past itu? Jadi, simple past tense adalah suatu kalimat yang mana kalimat ini menunjukkan kejadian yang sudah lampau dan sudah selesai. Biasanya, simple past ini dilengkapi dengan adanya keterangan waktu. Karena simple past ini menunjukkan kejadian yang sudah lampau dan sudah selesai, maka keterangan waktunya juga yang sudah selesai dan sudah lampau ya teman-teman. Di sini ada beberapa contoh keterangan waktu. Yang pertama ada yesterday, kemarin. Yang kedua ada last week, minggu lalu. Yang ketiga ada last year, tahun lalu. Dan yang keempat ada 2 days ago, 2 hari yang lalu. Pokoknya keterangan waktunya yang sudah selesai ya teman-teman. Oke, lanjut ke slide kedua, itu ada rumus dari simple past. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama pada di kalimat positif, yang kedua di kalimat negatif, dan yang terakhir ada di kalimat pertanyaan. Pada kalimat positif, pattern dari simple past adalah subject plus verb 2 plus object. Contohnya, she visit Bali last year. She di sini sebagai subject, visit sebagai verb 2 dari verb satunya visit, lalu Bali sebagai objek, dan last year sebagai kata keterangan waktu. Lalu pada kalimat negatif, patternnya yaitu she plus did plus not or didn't plus verb 1 plus object. Kenapa sih pada kalimat negatif menggunakan verb 1, padahal pada kalimat positif menggunakan verb 2? Karena pada kalimat negatif ini, did not sudah mewakili kata keterangan yang menunjukkan masa lampau. Jadi tanpa menggunakan verb 2, pada kalimat negatif ini dengan adanya did not sudah menunjukkan kejadian yang sudah lampau. Contohnya, she didn't visit Bali last year. She sebagai subjek, did not plus visit sebagai verb 1, Bali sebagai objek, dan last year sebagai kata keterangan. Lalu yang terakhir ada kalimat tanya. Patternnya adalah did plus s plus verb 1 plus objek. Did di sini sama seperti pada kalimat negatif, pengganti verb 2, sehingga pada kalimat tanya hanya menggunakan verb 1. Contohnya, did she visit Bali last year? She sebagai subjek, visit sebagai verb 1, Bali sebagai objek, dan last year sebagai kata keterangan waktu. Jangan lupa kasih tanda tanya ya teman-teman. Next, kita bahas latihan soal dari simple past. Soal yang pertama, he a cup of tea. Jawabannya adalah C, drunk.
Kenapa tidak A atau B? Karena pada poin nomor 1 ini menunjukkan bahwa ini adalah bentuk kalimat positif dari simple past tense, sehingga kita harus melengkapinya menggunakan verb 2. Pada poin A, drink ini adalah verb 1, sedangkan pada poin B ini adalah verb 3. Jadi yang cocok adalah C, drunk, verb 2. Next, soal nomor 2. I didn't banana last week. Kita harus melengkapi verb yang belum ada. Jawabannya adalah A, eat. Kenapa tidak B atau C? Karena pada soal nomor 2 ini adalah bentuk dari kalimat negatif, sehingga sudah ada didn't. Kita perlu melengkapinya menggunakan verb 1. Jadi yang tepat adalah A, eat. Nomor 3. Did Ara cook in the kitchen? Jawabannya adalah C, yesterday. Kenapa tidak A atau B? Karena pada soal nomor 3 atau soal question ini kita perlu melengkapi kata keterangan waktu yang sudah lampau. Karena A dan B tidak menunjukkan kata keterangan lampau, maka yang tepat adalah C, yesterday. Oke, kita next ke materi selanjutnya, yaitu adalah simple future. Kalau tadi simple past itu adalah kejadian yang sudah lampau, kalau simple future adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Di sini ada 3 pattern dari 3 kalimat simple future. Yang pertama ada bentuk positif, yaitu patternnya ada subject plus will plus verb 1 plus object. Contohnya, they will travel to Japan next year. They sebagai subjek, travel sebagai verb 1, Japan sebagai objek, dan next year adalah kata keterangan waktu yang menunjukkan bahwa itu akan terjadi pada tahun depan atau di masa yang akan datang. Next, bentuk kalimat negatif, patternnya ada subjek plus will not or won't plus verb 1 plus object. Contohnya, they won't travel to Japan next year. They sebagai subjek, travel sebagai verb 1, Japan sebagai objek, dan next year sebagai kata keterangan waktu yang menunjukkan bahwa akan terjadi pada masa depan. Jadi mereka tidak akan travel ke Jepang tahun depan. Lalu yang terakhir ada dalam bentuk kalimat tanya. Patternnya yaitu will plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya adalah, will they travel to Japan next year? They sebagai subjek, travel sebagai verb 1, dan objek adalah Japan. Next, setelah itu kita ke latihan soal. Soal nomor 1, Zara will a banana next week. Jawabannya adalah A, eat. Karena pada soal poin nomor 1 ini adalah bentuk kalimat positif dari simple future, sehingga pada simple future kita menggunakan verb 1. Jadi jawaban yang benar adalah A, eat. Nomor 2, he will not a cup of tea. Di sini kita juga harus melengkapi verb atau kata kerja yang kurang lengkap pada kalimat di atas. Nah, karena semua jenis kalimat pada simple future menggunakan verb 1, maka jawaban yang tepat adalah A, drink. Karena B, drunk adalah verb 3 dan C, drunk adalah verb 2. Lalu pada soal yang terakhir, Rara eat banana next week. A, will. B, did. C, do. Jawaban yang benar adalah A, will. Karena will adalah termasuk ke dalam pattern dari simple future. Kalau did masuk ke dalam pattern simple past. So, di sini will adalah jawaban yang tepat. Oke, jadi itulah modul ajar yang saya buat, yang mana modul ajar ini saya gunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa kelas 7. Semoga
modul ajar yang saya buat ini bisa menjadi referensi bagi para calon guru dan ibu bapak guru di luar sana. Atau bahkan modul ajar ini bisa bermanfaat bagi siswa-siswa di luar sana. I think enough for me, and as I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.